Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya Muhammad Fauzan dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam pelaksanaan kegiatan kuliah kerja nyata mandiri tahun 2020. Nah, dengan tema pertanian dan pangan dan judul sosialisasi dan edukasi sistem tanam hidroponik dan vertikultur di pekarangan rumah masyarakat. Nah, penasaran dengan videonya? Mari kita lihat saja video berikut ini. Ini dia. Nah, hal pertama yang harus kita siapkan yaitu menyiapkan alat dan bahan untuk membuat rak hidroponik dan vertikultur. Di sini kita membutuhkan beberapa batang bambu. Nah, bambunya harus lurus dan dapat digunakan untuk membuat rak tersebut. Ini adalah video pengambilan bambu yang dilakukan. Nah, kemudian bambu yang sudah diambil tadi kemudian dipotong sedemikian rupa untuk membuat rak hidroponik dan vertikultur tersebut. Nah, ini adalah proses pemotongan bambu untuk membuat rak vertikultur dan rak hidroponik. Nah, ini dia rak vertikultur yang sudah mau selesai, yang kemudian selanjutnya akan digabungkan beberapa bagian lainnya dan siap untuk ditanam atau siap untuk digunakan sebagai sistem tanam vertikultur. Nah, ini adalah proses pembuatan larutan untuk hidroponik dengan menggunakan larutan PUC mix A dan PUC mix B yang larutannya digabungkan kemudian menjadi nutrisi untuk tanaman hidroponik tersebut. Nah, ini adalah proses pergantian larutan nutrisi pada hidroponik dan perawatan serta pemeliharaan tanaman. Kemudian juga dilakukan penyisipan pada tanaman yang tidak tumbuh sehingga pertumbuhan tanaman tersebut seragam. Salam dari pergulaan. Alami ngolong basado songoni marunga malala. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Karena berkat nikmat, rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan walafiat. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW karena berkat beliau lah kita semua dapat berkumpul di zaman yang terang benderang seperti ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Fauzan dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, pada kesempatan ini dalam kegiatan kuliah kerja nyata mandiri di Desa Pergulaan, Dusun 5, Desa Pergulaan, Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Nah, pada kesempatan kali ini saya KKN mengambil tema pertanian dan pangan. Nah, jadi untuk kegiatan pertanian dan pangan ini saya dan tim saya membuat suatu teknik budidaya atau bisa kita sebut sistem tanam budidaya yang sangat populer untuk saat ini di zaman seperti ini, yaitu sistem tanam vertikultur dan sistem tanam hidroponik. Nah, untuk itu kita bahas dulu satu persatu, dimulai dari sistem tanam vertikultur. Nah, sistem tanam vertikultur berasal dari bahasa Inggris yaitu vertikal dan kultur. Untuk vertikal itu artinya adalah tegak lurus atau menurun. Sedangkan kultur itu budidaya tanaman. Jadi sistem tanam vertikultur ini bisa kita bilang budidaya tanaman secara tegak lurus atau menurun. Nah, hidroponik ini sistem tanam vertikultur ini bisa diterapkan pada lahan yang sempit. Biasanya diterapkan pada daerah-daerah kota-kota yang memiliki lahan yang sempit, atau kita di perkotaan biasa menyebutnya urban farming. Nah, kita bisa menggunakan sistem tanam vertikultur ini. Nah, untuk alat-alat dan bahan di sini kita menggunakan bambu yang kita potong dengan ukuran yang sedemikian rupa. Di sini ada bambu untuk menanamnya itu berjumlah
8 buah dengan ukuran 2 meter yang ini ya untuk tanamnya. Yang ini 2 meter. Kemudian untuk tiang penyangga kita buat dengan menggunakan 6 buah dengan ukuran 1,5 meter. Nah, kemudian menggunakan juga karet ban sebagai pengikat supaya ini tidak terlepas. Nah, kemudian untuk media tanam di sini kita menggunakan 2 campuran, yaitu kompos dengan tanah gembur. Nah, jadi penanamannya tanah yang kompos tadi, kemudian tanah biasa kita campurkan, kemudian kita masukkan secara perlahan ke dalam lubang-lubang tanam ini. Nah, setelah dimasukkan, kemudian kita lubangi. Untuk di setiap satu ini kita buat 3 lubang tanam. Nah, di sini kita menggunakan tanaman bayam. Nah, di sini kita pakai tanaman bayam. Selain bayam, vertikultur ini kita bisa gunakan kangkung, sawi, pakcoy, maupun selada. Selain tanaman bayam. Nah, kemudian untuk keuntungan dan maksudnya kelebihan dan kekurangan sistem tanam vertikultur ini. Untuk kelebihannya, sistem tanam vertikultur ini bisa kita buat pada lahan yang sempit. Nah, selain itu, sistem tanam vertikultur ini dia menekan pertumbuhan gulma. Nah, biasanya kita tanam di tanah itu gulmanya banyak, tapi dengan sistem tanam vertikultur ini gulmanya tumbuh lebih sedikit. Nah, jadi perawatannya itu tidak terlalu susah karena gulmanya lebih sedikit. Nah, untuk keuntungan lainnya, di sini kita hemat biaya karena di sini kita menggunakan bambu. Tapi jika kita menggunakan pipa, mungkin sedikit akan mengeluarkan biaya untuk membeli pipa. Nah, kemudian untuk kerugiannya atau kelemahannya, ini jika menggunakan bambu seperti ini, dia jika terkena hujan secara terus-menerus akan mudah lapuk. Tapi jika kita meletakkan di sini dengan penghalang seperti ini, jadi jika terkena hujan dia tidak mudah rusak. Itu dia kelebihannya. Kemudian untuk kekurangan yang lain, dia menggunakan pupuk dan penyiraman yang harus secara kontinu, maksudnya secara terus-menerus. Jadi sistem tanam vertikultur ini membutuhkan pengawasan yang lebih serius, maksudnya perawatannya harus lebih intensif seperti pemupukan. Kemudian penyiramannya juga harus secara rutin. Nah, manfaat sistem tanam vertikultur ini selain menghemat lahan, kemudian kita juga mendapatkan hasil yang lebih bagus daripada ditanam secara biasa ditanam menggunakan plot atau bedengan. Nah, kemudian di sini kami menggunakan komoditi bayam. Nah, bayam ini banyak sekali manfaatnya, terutama dapat mencegah tekanan darah, kemudian mencegah diabetes dan asma. Kemudian ini bayam antioksidannya sangat tinggi, jadi sangat baik untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, sampai mungkin penjelasan saya sampai di sini untuk sistem tanam vertikultur. Untuk mempersingkat waktu kita langsung ke hidroponik. Nah, bisa langsung situ aja kita, Mas. Iya, Mas. Kita pilih. Nah, biar lebih nampak. Ya. Nah, ini adalah sistem tanam hidroponik. Nah, jadi sistem tanam hidroponik itu adalah sistem budidaya tanaman tanpa menggunakan media tanah. Nah, jadi sini kita lebih menggunakan air. Ya, untuk alat-alat dan bahannya di sini kami menggunakan sama juga bambu. Untuk tiang penyangga kami menggunakan 4 buah dengan ukuran 1 meter. Kemudian di sini ada juga tiang penyangga untuk kapnya dengan ukuran kurang lebih 70 cm atau sampai dengan 1 meter. Nah, kemudian ada juga paku untuk merekatkan bambu tiang penyangga dengan tiang ini. Kemudian di sini kami menggunakan rock wall. Nah, ini rock wall yang udah basah ini yang sudah digunakan. Nah, kemudian untuk teknik caranya di sini kami ada pakai sumbu juga. Ini sumbu sebagai pengantar nutrisi ke tanamannya, sebagai pengantar nutrisi. Kemudian juga kami menggunakan
nutrisi larutan PUC mix A dan B. Nah, ini sebagai nutrisi untuk hidroponik. Yang ini A, yang ini B. Nah, ini biasanya pasangan yang digunakan untuk hidroponik. Yang A dan B, yang ini berwarna merah, sedangkan yang ini berwarna hijau. Untuk penggunaan larutannya, di sini kita pakai satu tutup botol. Tutup botol untuk ember kecil yang itu. Nah, kita masukkan satu tutup botol segini, kemudian masukkan ke situ, kemudian ditambahkan 4 air. Ini 4 kali sampai penuh, kemudian dicampurkan ini yang B. Sama juga setengah tutup botol. Nah, kemudian dicampur dengan rata, ditambah lagi 4 air ini. Ya, 4 cup air. Nah, kemudian larutannya ditambah setengah, dimasukkan setengah atau sampai tidak terlalu penuh. Cukup setengah saja. Nah, kemudian untuk keuntungan atau kelebihan dari hidroponik ini, yang pertama hasilnya itu lebih bagus. Hasilnya lebih bagus daripada yang ditanam di seperti biasa atau secara konvensional. Kemudian harga jual. Selain itu ada beberapa kegiatan yang kami lakukan seperti gotong royong, bersihkan selokan, kemudian melakukan bimbingan belajar kepada masyarakat setempat, dan pengajian Al-Quran pada malam hari. Kemudian di akhir kami memberikan cindera mata kepada kepala desa dan melakukan perpisahan kepada masyarakat setempat dan memberikan kenang-kenangan. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.